Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di zaman yang menuntutnya majunya teknologi, banyak orang yang berlomba-lomba mengejar kehidupan, pendidikan, kekayaan, dan juga lain sebagainya. Hingga mereka lalai ketika paginya dan tidak mengerjakan sholat subuh. Padahal sholat subuh dapat menyelamatkan seseorang dari neraka. Sholat subuh adalah penyelamat dari neraka. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, demikian juga Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan salat sebelum matahari terbit dan sebelum tenggelamnya. Ini adalah ketetapan dari Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang memelihara pelaksanaan salat subuh dan asar, maka ia tidak akan masuk neraka dengan izin Allah. Dalam hadis ini ada satu hal yang menjadi persoalan, yaitu pada kalimat tidak akan masuk neraka yang menjadi masalah, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Surah Maryam ayat 71. Kerancuan ini dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau mengupas sebuah hadis yang berbunyi, la yamutu li muslimin thalathatun minal waladi fayalijan nara illa tahillatal qasam. Tidaklah seorang muslim itu ditinggal wafat 3 orang dari anaknya, lalu ia masuk neraka, melainkan mereka pasti akan menjadi pembebasnya. Di sanalah beliau menyertakan beberapa pendapat mengenai makna firman Allah, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Beliau kemudian memilih 2 pendapat. Pertama, pendapat yang diriwayatkan Tabari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, maksud mendatangi di sini adalah melewati di atasnya. Kedua, sebuah asar yang diriwayatkan melalui jalur periwayatan dari Ka'ab al-Khabar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, semuanya dikumpulkan di bagian atas neraka. Kemudian datanglah penyeru yang mengatakan, tahanlah orang-orang yang menjadi penghunimu dan lepaskanlah teman-temanku. Maka kaum mukminin keluar dalam kondisi badan mereka basah. Al-Hafidz lalu berkata, kedua pendapat ini adalah yang paling benar kaitannya tentang masalah ini, dan keduanya tidak kontradiktif. Takwil ini diperkuat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya dari hadis Mubashir, bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka siapa saja yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Hafsah radhiyallahu anha berkata kepada beliau, bukankah Allah telah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Maka Rasulullah SAW balik berkata, bukankah Allah juga telah berfirman, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Maryam surah 7 ayat 72. Oleh karena itu, bergembiralah akhi yang selalu konsisten menjaga salat subuh. Setelah kerancuan di sini lenyap, yakinlah bahwa masuk dan datangnya kalian ke neraka tidak akan pernah terjadi dengan izin Allah, kecuali hanya sekedar lewat semata, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW yang maksum, yakni dengan cara berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau termasuk orang-orang yang Allah firmankan, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan bukan termasuk orang-orang yang Allah firmankan, dan kami biarkan orang-orang yang zalim itu di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surah Maryam ayat 72. Wahai kalian yang takut neraka, larilah menuju Allah, Dia akan menyelamatkanmu menuju surga. Bergembiralah wahai kalian yang melaksanakan salat subuh dan tidak pernah surut. Demi Allah, para salafus salih kita, semoga Allah merahmati mereka, juga mengetahui kabar gembira ini dengan baik. Mereka juga paham betul maknanya dan menghilangkan kerancuan atau sisi kontradiktifnya. Meski demikian, mereka masih mengkhawatirkan dirinya masuk neraka. Mereka memahami seolah-olah dirinya berada di atas neraka dan tidak tahu kapankah akan beranjak dari sana. Wahai akhi, bangun dan laksanakanlah salat subuh.
senantiasa waspadalah dari neraka dan condong kepada dunia, sebab engkau akan dipanggil walau sepanjang apapun waktu siang dan malam. Bangun dan laksanakanlah salat subuh dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, wahai Zat Maha Pengasih, dengan rahmat-Mu selamatkanlah aku dari neraka, anugerahkanlah aku kepada keridhaan, dan masukkanlah aku ke surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yumkin hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.